Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Senin 12 Januari 2026. Saudaraku yang terkasih, dalam pertemuan Natal alumni yang baru lalu, hari Sabtu kemarin, saya berjumpa dengan seorang alumni dan kita melakukan sebuah percakapan singkat yang cukup berat menurut saya ya. Yaitu beliau seorang alumni yang merintis karir di dalam dunia kepolisian. Dia berada di markas di Jakarta. Info yang saya terima, dia adalah seorang kombes gitu ya. Nah, dia mempercakapkan bagaimana dia sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya yang telah mengalami Tuhan dalam masa pembentukan selama mahasiswa, memiliki sebuah keyakinan, kekuatan, keteguhan iman untuk boleh menjalani kehidupan yang benar, kehidupan yang setia di hadapan Tuhan di tengah lingkungan pekerjaannya yang begitu menggoda, yang begitu penuh dengan tekanan, dan dia bisa tetap konsisten, memiliki integritas kebenaran yang dia pegang berdasarkan firman Tuhan. Banyak pergumulan yang dia rasakan dan dia alami, dan dia menyampaikan kerinduannya bagaimana adik-adik mahasiswa bisa dibentuk dan ditunjukkan bahwa seorang percaya sungguhnya bisa berdiri teguh di dalam kebenaran, berdiri memegang kebenaran untuk menghadapi setiap persoalan di dalam pekerjaan maupun dalam persoalan kehidupan. Kami banyak sekali berbagi pendapat dan pergumulan, dan kami merasakan hal yang sama. Tuhan menyatukan cara berpikir kami tentang kebenaran itu sendiri. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, apakah kebenaran itu? Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk berdiam sejenak, mendengar firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami yang terbatas dan lemah ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan diambil di dalam Yohanes 18 ayat 37 dan 38. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Saudaraku terkasih, firman Tuhan mencatat tentang sebuah situasi konflik yang dihadapi oleh seorang Pilatus ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dia tidak menemukan satu kesalahan apapun dalam diri Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada dia, menantang Pilatus, bahwa dia mengatakan bahwa Yesus adalah raja. Dan setiap orang yang mau datang kepada Yesus telah menerima sebuah kebenaran. Mengapa? Karena Yesus Tuhan sendiri yang menyaksikan tentang kebenaran itu. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan sinis, pertanyaan yang membalikkan kepada Yesus. Apakah kebenaran itu? Tapi sesungguhnya Pilatus di dalam ayat berikutnya catat tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri Tuhan Yesus. Dan dia katakan seperti itu. Tapi dia bertanya, mengapa dan apakah kebenaran itu? Jadi saudara, dalam situasi dan kondisi masa yang lalu sekalipun, kebenaran menjadi sesuatu yang dipertanyakan keberadaannya. Padahal di dalam dirinya, Pilatus sesungguhnya tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Ada sebuah konflik di dalam pikiran, di dalam pergumulan Pilatus ketika
menyidang Tuhan Yesus. Hal yang sama juga terjadi sesungguhnya dalam situasi konteks masa kini. Saya mau mengajak saudara untuk boleh menemukan mengapa kebenaran itu menjadi sesuatu yang tidak lagi mutlak keberadaannya. Orang tidak lagi percaya kepada kebenaran. Bukan hanya berarti mereka tidak percaya bahwa kekristenan itu benar, tetapi adanya sebuah konsep kebenaran itu sendiri itu diragukan, bahkan tidak diakui lagi. Nah, ini masalahnya. Ada 3 rangkap masalah. Yang pertama, hilangnya fokus kepada kebenaran itu sendiri. Jadi seperti situasi Pilatus pada saat itu, akhirnya dia tidak lagi mengambil fokus kepada kebenaran. Dia lebih fokus kepada posisinya, dia lebih fokus kepada jabatannya. Walaupun sesungguhnya dia menemukan bahwa Yesus tidaklah bersalah. Dunia seringkali menggeser fokus dari kebenaran pada hal-hal yang lain. Fokus di dalam hidup mereka cenderung lebih hedonistis, mereka cenderung lebih bersifat ekonomis, jabatan seperti Pilatus tadi, dan seperti dengan sharing dengan teman alumni tadi. Bagaimana orang mencari uang di dalam dunia pekerjaannya itu, takut akan jabatannya yang tergeser, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini masalah yang pertama. Lalu masalah yang kedua, hilangnya universitas kebenaran. Terjadi sebuah relativisme yang begitu populer pada masa kini. Orang cenderung begitu cepat menerima pandangan bahwa kebenaran tidak normatif bagi semua orang. Ada hal-hal yang bergantung pada seseorang, pada waktu ataupun tempat, sehingga kebenaran menjadi berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ini adalah masalah kedua yang mengakibatkan hilangnya kebenaran itu sendiri. Ada relativisme, terutama di zaman masa kini, masa postmodern seperti ini. Tergantung siapa yang ngomong, tergantung bagaimana berita itu dikemas, sehingga akhirnya berita yang salah bisa menjadi berita yang benar, berita yang benar bisa menjadi salah. Lalu masalah yang ketiga yang mengakibatkan hilangnya kebenaran itu, hilangnya kesatuan daripada kebenaran. Sehingga kita bisa menemukan bahwa tidak lagi koheren antara satu hal dengan hal yang lain, tidak menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak saling terkait satu dengan yang lain. Setiap orang berjalan sendiri-sendiri dengan pikiran dan pendapatnya. Padahal jika kita mau melihat dalam kehidupan dunia di bawah pemerintahan Allah pencipta yang esa itu, maka segala sesuatu itu ada saling terkait satu dengan yang lain dan itu bersifat koheren. Kekristenan melihat segala sesuatu dalam hubungannya dengan Allah pencipta yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Hilangnya kesatuan yang koheren itu terjadi di dalam pemisahan antara yang sekuler, yang duniawi, dan yang sakral atau yang kudus. Ini menjadi satu pola berpikir di mana-mana, baik itu di dalam dunia yang berdosa ini maupun dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya, bahwa ini duniawi, ini yang kudus, tidak lagi menyatu. Padahal tidak demikian, saudaraku. Ini topik yang lain yang bisa nanti kita kupas di kemudian hari. Dalam cerita Alkitab tadi tentang pertanyaan Pilatus, sesungguhnya Pilatus sedang berhadapan dengan Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu, yang telah mengajarkan dan menyaksikan kebenaran itu. Dialah juga yang mengklaim dirinya adalah kebenaran, aletheia di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di sini kita menemukan sebuah konsep mengenai kesetiaan Allah yang sempurna, yang sekarang menyatakan dirinya dalam diri anaknya. Selain itu kita juga diingatkan kepada ajaran Paulus dalam Kolose 2 bahwa Kristus adalah sang pencipta,
Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Yesus adalah kebenaran yang maha tahu, tetapi juga yang menerangi pengertian manusia sebagai pencipta dan Tuhan atas alam semesta. Penyataan dirinya menjadikan kebenaran sebagai fokus yang mengungkapkan dan menjadi dasar kesatuannya dan yang menegaskan sifat universalitasnya. Mengenal Dia, mengenal Yesus adalah kunci untuk melihat segala sesuatu dalam keutuhannya yang bermakna. Sehingga saudaraku, apakah kebenaran? Kebenaran ada di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan diri. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Ada sebuah buku yang berjudul All Truth is God's Truth. Melalui buku itu saya belajar bagaimana kita berhadapan dengan dunia yang telah kehilangan kebenaran yang telah disampaikan tadi. Biarlah saudaraku, dengan perjumpaan kita dengan Yesus Kristus yang menyatakan diri adalah kebenaran itu, hidup kita diubahkan. Kita boleh menjadi satu di dalam Dia untuk melihat, menemukan kebenaran demi kebenaran dalam hidup ini. Maka saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kaulah sang kebenaran. Di dalam Engkaulah kami menemukan kebenaran yang sejati. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Tolonglah kami untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan, untuk mengaburkan, meragukan kebenaran demi kebenaran yang telah nyatakan, yang bersifat universalitas itu Tuhan. Tolong kami, pimpin kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.